Halo para pecinta alutsista, selamat datang kembali di channel yang selalu membahas kekuatan militer Indonesia secara tajam dan berbasis fakta. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar kita bisa terus menyajikan analisis militer yang objektif dan relevan. Hari ini kita akan membahas salah satu helikopter tempur paling mematikan di dunia, dan alasan kenapa platform ini tidak selalu digunakan dalam setiap operasi. Boeing AH-64 Apache muncul di Papua dan langsung memicu satu pertanyaan besar. Ini tanda eskalasi atau sekadar langkah antisipasi? Jujur aja, ini yang jarang dibahas, banyak yang langsung mengaitkannya dengan operasi besar, bahkan ada yang menganggap ini sinyal perubahan strategi. Nah, jangan salah dulu, simak dulu pembahasannya, mari kita luruskan. Karena yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan realitas strategis di lapangan. Kita akan membedah ini secara sederhana namun tetap tajam. Pertama, seberapa mematikan sebenarnya Apache dalam konteks perang modern? Kedua, mengapa Papua justru bukan medan ideal untuk kekuatan seperti ini? Dan ketiga, apa makna sebenarnya dari kehadiran Apache yang seringkali luput dari perhatian? Boeing AH-64 Apache adalah simbol kekuatan udara taktis, bukan dirancang sekadar untuk patroli, tetapi untuk menghancurkan. Dalam skenario perang konvensional, Apache berperan sebagai pemburu utama dengan target yang jelas, kendaraan lapis baja, posisi pertahanan musuh, hingga aset bernilai tinggi. Dilengkapi kanon 30 mm yang stabil, rudal berpemandu presisi, serta sistem sensor yang mampu bekerja siang dan malam, Apache memiliki keunggulan utama. First look, first shot, first kill, siapa yang melihat lebih dulu, hampir pasti menang lebih dulu. Dari sini, wajar jika muncul pertanyaan, kalau sekuat ini, kenapa tidak langsung digunakan secara agresif di Papua? Jawabannya sebenarnya sederhana, namun sering disalahartikan. Masalahnya bukan soal bisa atau tidak, melainkan cocok atau tidak. Papua menghadirkan realitas yang sangat berbeda, bukan medan terbuka dengan garis depan yang jelas, melainkan lingkungan dengan ancaman yang menyebar, bergerak cepat, dan memanfaatkan medan sebagai perlindungan utama. Hutan lebat membatasi jarak pandang, pegunungan tinggi mengganggu jalur terbang, sementara kabut dan cuaca ekstrim terus mengurangi efektivitas sensor. Dalam kondisi seperti ini, platform besar dan kuat tidak selalu menjadi solusi terbaik. Justru yang sering dibutuhkan adalah presisi dalam skala kecil. Operasi di Papua lebih bergantung pada kombinasi yang ringan tapi cerdas, pasukan darat yang memahami medan, intelijen yang akurat, serta dukungan udara yang fleksibel. Di titik ini, Apache tetap relevan, tetapi tidak untuk setiap skenario. Dan inilah yang penting. Dalam strategi militer modern, penggunaan kekuatan selalu soal efisiensi, bukan sekadar kemampuan. Sekarang kita masuk ke layar yang lebih dalam, bagian yang sering tidak disadari. Dalam banyak kasus, kekuatan militer tidak hanya bekerja saat ditembakkan, tetapi juga saat ditunjukkan. Kehadiran Apache di Papua bukan sekadar soal operasi taktis, melainkan bagian dari kalkulasi strategis yang lebih luas. Ini adalah sebuah sinyal bahwa ada lapisan kekuatan yang siap digunakan kapan saja. Dalam bahasa sederhana, ini disebut sebagai deterrence aktif, bukan hanya mencegah, tetapi juga membentuk persepsi. Karena dalam konflik modern, persepsi seringkali sama pentingnya dengan realitas. Ketika satu pihak memahami bahwa lawannya memiliki kemampuan eskalasi tinggi, maka cara mereka bergerak, merencanakan, bahkan mengambil resiko akan ikut berubah. Dan disitulah efek sebenarnya terjadi tanpa harus satu peluru pun dilepaskan. Jadi kalau kita tarik garis besar, kehadiran Apache di Papua bukan berarti situasi langsung berubah menjadi operasi besar, tapi juga bukan sekadar formalitas biasa. Ini adalah bagian dari spektrum strategi, di mana kekuatan ditempatkan bukan hanya untuk digunakan, melainkan untuk mengendalikan kemungkinan yang bisa muncul kapan saja. Karena pada akhirnya, kekuatan militer terbaik bukanlah yang paling sering terlihat di medan tempur, tetapi yang kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah cara lawan berpikir. Jadi, masih yakin kondisinya sesederhana yang terlihat?